Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa keadaan dan contoh menolong pada kemaksiatan atau yang juga diistilahkan i'anah ala maksiyah. Dalam kitab-kitab fikih hukumnya diperbolehkan. Kebolehan ini bukan karena mendukung maksiatnya, namun karena bisa menjadi penyebab untuk menarik kemaslahatan yang nyata. Boleh menolong kemaksiatan dengan syarat. Syekh Ijuddin bin Abdis Salamah yang wafat pada tahun 660 Hijriah atau yang dikenal dengan julukan Raja para Ulama, Sultanul Ulama, dalam salah satu karyanya menjelaskan bahwa ada beberapa keadaan di mana menolong pada kemaksiatan hukumnya diperbolehkan, yang artinya terkadang diperbolehkan menolong kemaksiatan bukan karena kemaksiatannya, namun karena ia bisa menjadi perantara untuk meraih kemaslahatan nyata. Begitu juga jika dengan menolong kemaksiatan bisa menjadikan maslahat tapi timbul dari mafsadah. Syekh Ijuddin Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam, Beirut, Darul Ma'arif, Libanon, juz 1 halaman 75. Dalam kutipan yang lain juga disebutkan dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu wa qad tajuzul muawanatu 'alal ismi wal udwani wal fusuqi wal isyani la min jihati kaunihi ma'siyatan bal min jihati kaunihi wasilatan ila maslahatin. Terkadang diperbolehkan menolong perbuatan dosa, permusuhan, perbuatan fasik, dan kemaksiatan bukan dari faktor status perbuatan tersebut adalah maksiat, namun disebabkan dengan menolongnya akan menjadi perantara untuk meraih kemaslahatan. Syekh Ijuddin. Salah satu contoh dari penjelasan barusan adalah memberikan uang kepada orang kafir untuk menebus tawanan umat Islam yang berhasil ditawan oleh mereka. Secara garis besar, memberikan uang kepada mereka tentu tidak diperbolehkan karena akan digunakan pada kemaksiatan. Namun karena ada kemaslahatan yang lebih besar dari hal itu berupa terbebasnya umat Islam dari tawanan mereka, maka memberikan uang hukumnya diperbolehkan. Contoh kedua adalah ketika di perjalanan bertemu dengan perampok yang hendak merampas hartanya dan sang korban yakin andai hartanya tidak ia berikan maka perampok akan membunuhnya, maka wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut demi menjaga kemaslahatan dirinya. Sekalipun memberikan uang kepada mereka hukum asalnya tidak diperbolehkan. Dan contoh yang ketiga adalah ketika terdapat wanita yang dipaksa untuk berzina dengan seorang laki-laki dan laki-laki tersebut pasti akan melakukan perbuatan itu kecuali jika si wanita memberinya uang. Maka dalam keadaan seperti ini ia wajib memberikan uang kepada laki-laki tersebut demi menjaga kemaslahatan dirinya agar terhindar dari zina. Dari beberapa contoh yang barusan dijelaskan, pada hakikatnya memberikan uang kepada orang-orang tersebut tidak diperbolehkan karena dinilai menolong pada kemaksiatan. Namun dalam keadaan seperti hukumnya diperbolehkan, namun dalam keadaan yang barusan hukumnya diperbolehkan itu. Bahkan wajib demi menghindari terjadinya mafsadah. Nah, pendapat ini kemudian ditegaskan oleh Syekh Ijuddin. Ia mengatakan, walaisa hada alat tahqiqi ma'awanah alal ismi wal udwan wal pusuki wal isyani wa inna ma huwa i'anatun ala dar'il mafasidi fakanatil muawanatu alal ismi wal udwani wal pusuki wal isyani piha tab'an la maksudan. Hal ini secara kenyataannya bukanlah wujud membantu terjadinya perbuatan dosa, permusuhan, kefasikan, dan kemaksiatan, tapi merupakan upaya agar terhindar dari suatu mafsadah atau kerusakan. Maka bentuk membantu terjadinya dosa, permusuhan, kefasikan, dan kemaksiatan hanyalah sebatas tab'an atau bukan suatu tujuan pokok. Nah, demikian beberapa contoh diperbolehkannya menolong kemaksiatan bukan karena faktor maksiatnya, namun karena bisa menjadi perantara untuk mendapatkan kemaslahatan dan terhindar dari mafsadah.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.